sedih ya, pasti orang tua sedih kalau ada anak kayak gitu ya. Maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini saya itu masih melanjutkan video yang semalam ya teman-teman ya, membahas soal yang semalam. Semalam kan saya itu keluar mencari baju sekolah anak saya, sekaligus melihat itu tripod, bukan tripod sih, tongsis, pokoknya yang tinggi itu ya teman-teman ya, entah tripod entah tongsis. Sebetulnya semalam itu niat saya dari rumah memang hanya ingin membeli baju sekolah anak, tapi pemikiran saya gini, siapa tahu nanti ada sisa uangnya, saya bisa langsung beli entah tripod entah tongsis, pokoknya yang tinggi itu ya teman-teman ya, yang saya videokan semalam. Jadi daripada video itu nanti kepanjangan, videonya saya pisahkan dengan saya cerita hari ini ya teman-teman ya. Hari ini saya mau bercerita soal baju yang saya beli semalam, sekaligus pengen membongkar baju itu. Semalam kan saya buat videonya sedikit terburu-buru karena saya itu ada yang memang saya minta izin ya teman-teman ya sama punya toko. Pas di toko baju, pas di toko HP, saya itu minta izin sama yang punya toko, tapi di hati saya tetap ada rasa sungkan ya teman-teman ya. Makanya saya itu videonya agak sedikit terburu-buru, atau kurang bagus, atau kurang kelihatan. Jadi videonya saya pisah ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang, karena cerita saya ini nanti akan sedikit panjang. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau nanti saya dalam bercerita itu membahas apa sih, ngomongnya diulang-ulang, saya mohon maaf sekali. Semoga teman-teman nggak kesal atau nggak bosan ya dengar cerita bajunya. Nih, yang seperti ini ya teman-teman ya. Nih, mungkin semalam teman-teman tidak terlalu bisa melihat dengan jelas karena saya juga terburu-buru. Ini juga topinya, ini sama ininya apa namanya nih, nanti aja ya teman-teman ya dipasang. Dan ini celananya, terlihat jelas nggak teman-teman nih? Jadi gini ya teman-teman ya, sebetulnya anak saya itu udah lama sekali minta baju yang seperti ini, karena baju yang seperti ini itu digunakan di saat seperti ada, maaf ya ada suara ayam, seperti ada acara camping, ada acara pramuka, atau ada acara-acara sekolah lainnya, maksudnya acara di sekolahnya gitu, mohon maaf ya. Jadi karena dia dulu waktu kelas 4 dia itu udah pernah minta ya teman-teman ya, hanya saja dia cuma bilang sekali, waktu itu saya juga nggak ada uang, terus dia nggak pernah minta lagi. Sekarang dia itu udah kelas 5, beberapa bulan yang lalu, entah 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, dia minta lagi. Ternyata saya waktu itu nggak tahu ya teman-teman ya, memang waktu itu dia bilang gini, Bu, aku mau ada camping gitu ya teman-teman ya, mau ada acara camping di sekolah, jadi kami harus menggunakan baju pramuka seperti ini. Ini namanya bukan baju pramuka ya teman-teman ya, saya lupa apa, baju siaga atau apalah, saya lupa. Jadi dia bilang harus menggunakan baju seperti itu. Terus saya bilang, sabar ya nak, nanti kalau ibu ada uang kita beli. Saya bilang kayak gitu, pakai aja baju pramuka yang ada, kan ada 2 jenis baju pramuka ya teman-teman ya. Terus iya kata dia. Jadi ternyata di sekolahnya itu mengadakan acara camping, mereka itu per kelompok, dan anak saya itu dapat kelompok 2 entah kelompok 1, dia itu jadi ketuanya. Dia pulang dengan bahagia, dia bilang gini, Bu, abang dijadikan ketua loh Bu di kelompok abang. Oh bagus lah, saya bilang kayak gitu. Namanya kita orang tua pasti kita senang ya teman-teman ya. Terus kami harus latihan setiap hari Kamis, kata dia gitu, pakai baju itu. Saya bilang pakai aja baju yang ada dulu ya nak, nanti kalau dia udah mulai baru kita beli. Oh ya, ternyata teman-teman setiap hari Kamis, setiap udah belajar mereka kan latihan, anak saya selalu pulang, dia ada baju dikasih ya teman-teman ya, dikasih sama kakak ipar saya. Ternyata bajunya itu kebesaran, dia nggak mau. Saya bilang ini aja pakai dulu ya nak, kita nggak ada uang. Iya, dia cuma iya aja ya teman-teman ya, tapi dia nggak mau pakai. Terus setiap hari Kamis orang itu latihan selama 2 minggu lebih, selama 1 bulan ya, 1 bulan setiap hari Kamis. Dan
Tiba saatnya besok mereka mau berangkat camping, karena campingnya itu di luar daerah ya teman-teman ya, tapi masih satu kota, hanya saja di luar daerah. Tiba-tiba anak saya nggak ikut. Saya heran, kenapa nggak ikut nak? Ternyata dia itu nggak pernah ikut latihan, nggak pernah. Ya saya tanya sama teman-teman sekolahnya, karena anak saya ini orangnya tidak terlalu terbuka ya teman-teman ya. Dia cuma bilang nggak mau. Saya tanya sama temannya, kenapa Epsa nggak sekolah? Kenapa Epsa nggak ikut acara? Saya bilang gitu kan, acara camping. Apa karena dia melakukan kesalahan dihukum guru? Terus dia dibilang teman-temannya, enggak bu, Epsanya yang nolak. Guru udah bilang ayo Epsa ikut latihan, Epsa nggak pernah ikut, kata dia gitu. Terus pas acara besok pagi mau berangkat, Epsanya ditanya guru, Epsa mau ikut? Enggak pak. Ya saya sebagai orang tua sedih ya teman-teman ya, namanya anak kita melihat anak-anak lainnya itu pas berangkat disediakan kuali, periuk, beras, pokoknya bahan-bahan masak sama peralatan masak dipersiapkan oleh orang tuanya, dan melihat anaknya berangkat, saya melihat tuh ada rasa sedih di hati ya teman-teman ya. Terus anak-anak berangkat. Setelah acaranya itu 2 hari 1 malam, orang tua pada pergi semua ke tempat acara camping untuk untuk melihat anak-anaknya. Sedangkan saya tidak melihat ya teman-teman ya. Ini anak saya baru bangun. Setelah mereka pulang kan ada videonya ya teman-teman ya. Terus videonya saya tonton, air mata saya jatuh ya teman-teman ya. Videonya lanjut ya teman-teman ya. Tadi ada suara motor jadi saya matikan. Terus saya tanya sama anak saya, karena tadi saya sudah nonton video acara camping itu terlihat seru, orang tua pada datang lihat. Saya kan sedih ya teman-teman ya, karena anak saya yang nggak ikut. Saya panggil anak saya ajak dia duduk bercerita. Nak, kenapa sih anak nggak mau ikut camping? Lihat tuh orang tuanya di malam hari pergi ke sana, lihat anaknya ngantarin jajan, lihat anaknya acaranya gitu kan. Ada acara-acara di setiap pramuka itu ya teman-teman ya, di setiap camping. Terus anak saya cuma bilang gini, aku nggak ada baju loh bu, kata dia kayak gitu. Saya kaget ya teman-teman ya, karena itu kesalahan saya sendiri. Saya nangis teman-teman. Terus saya bilang gini, kenapa nggak bilang? Kemarin kan aku udah bilang sama ibu bilangnya nggak ada duit, jadi aku nggak mau minta lagi. Baju yang ibu kasih itu besar kali, memang betul ya teman-teman ya, bajunya tuh besar sekali, pokoknya besar daripada ini ya teman-teman ya. Dia tenggelam, rencana saya kecilkan, atau bajunya besar kali bu, aku malu, kata dia gitu. Tangan aku tenggelam, anak saya itu kecil ya teman-teman ya, sedangkan baju itu baju abang kakak ipar saya lah, anak kakak ipar saya. Terus dia cerita kayak gitu, saya langsung nangis ya teman-teman ya. Saya bilang sama dia gini, besok-besok kalau ada acara lagi ikut aja latihan, saya bilang gitu, biar ibu usahakan gimana pun caranya ibu akan cari duit untuk beli baju, saya bilang kayak gitu. Saya tuh rasa, pokoknya intinya seorang ibu melihat anaknya nggak ikut acara di sekolah, sedangkan teman-temannya pada pergi semua. Orang tua dari teman-teman anak itu pada sibuk mencari kuali, mencari periuk, mencari peralatan masak, sama mencari bahan-bahan untuk masak. Sambil cerita ya teman-temannya depan rumah saya, pasti ada rasa sedih ya teman-temannya di hati. Sedangkan saya hanya lihat aja, mereka nanya, anakmu nggak ikut? Mereka bilang kayak gitu, dia nggak mau, saya bilang gitu. Memang saya tanya loh teman-teman sama dia, kenapa abang nggak ikut? Anak nggak mau, dia nggak bilang alasannya baju ya teman-temannya, dia cuma bilang aku nggak mau, dia bilang gitu teman-teman. Saya tanya sama teman-teman sekolahnya, Epsa bikin kenakalan ya di sekolah, dihukum guru ya, terus kok dia nggak ikut? Enggak bu, kata teman-temannya. Epsa pas ditanya bapak, Epsa besok ikut camping ya? Enggak mau pak, saya nggak mau ikut, katanya gitu. Dia cuma bersikeras dia tidak mau ikut ya teman-teman ya, tapi dia nggak bilang alasannya apa. Makanya pas dia cerita, saya ajak cerita, dia cuma bilang alasannya karena dia nggak punya baju. Saya nangis teman-teman ya. Sedih ya, pasti orang tua sedih kalau ada anak kayak gitu ya. Maaf ya teman-teman ya. Terus saya janji sama dia, pokoknya besok kalau ada lagi acara camping kayak gitu, setiap latihan anak ikut ya. Soalnya kemarin anak ditunjuk ketua kan, saya bilang gitu, iya bu, saya kan kemarin ketua bu, kata dia gitu. Dia padahal teman-teman ya, pas hari dia dibilang dia itu ditunjuk ketua, dia tuh bahagia sekali teman-teman. Dia pulang ke saya, pulang sekolah, bu apa abang ditunjuk bapak guru jadi ketua loh bu, acara pramuka besok, kata dia gitu. Acaranya kapan nak? Acaranya masih lama bu, tapi kami latihan setiap hari Minggu, dia bilang kayak gitu ya. Terus dia bilang acara
caranya setiap hari Kamis kami latihan Bu pakai baju pramuka. Belikan abang baju ya Bu, abang belum ada baju, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang iya, tunggu ya nak, ada uang. Terus dia iya. Ternyata dia tuh nggak mau ikut latihan sama sekali selama mereka entah 1 bulan entah berapa bulan latihannya ya teman-teman ya, nggak pernah ikut sama sekali latihan. Saya baru tahu dari temannya ya teman-teman, pas mau berangkat itu karena saya lihat anak-anak pada pergi semua, dia nggak, alasannya dia nggak mau, hanya itu aja. Pas diajak bercerita, saya tanya baik-baik, ternyata itu alasannya ya teman-teman ya, nggak ada baju. Jadi videonya lanjut ya teman-teman ya, maaf terpotong-terpotong karena anak saya lagi rewel. Jadi dalam bulan ini alhamdulillah suami saya itu selalu ada kerjaan tambahan. Dia itu kan masuk pagi, misalnya masuknya jam 7, pulangnya jam 3 sore. Tapi dia itu nggak pulang ya teman-teman ya, dia itu menggantikan pekerjaan temannya. Bawa alat, kadang bongkar-bongkar alat, bersih-bersih alat, dan alhamdulillah temannya itu kasih uang kadang 100.000, kadang 50.000, kadang 75.000. Jadi setiap kali dia jam kerja pulang, waktunya pulang, dia nggak pulang, dia menggantikan temannya, tapi dia selalu kabari ke saya teman-teman ya, nanti pulangnya dia kasih saya uang. Alhamdulillah, jadi dari uang itulah saya simpan-simpan untuk mencukupi sampai saya memang memperkirakan 250.000 ya teman-teman ya. Saya itu berpikir pasti sekitaran itu, soalnya saya tanya-tanya sama emak-emak lainnya, tetangga-tetangga saya yang anaknya sekelas dengan anak saya tanya baju pramuka itu berapa. Mereka tuh jawab sekitar bajunya 100 sekian, celana 100 sekian, pokoknya perhitungan saya, pemikiran saya pasti sekitar 250.000. Ternyata benar ya teman-teman ya. Semalam saya pergi ke toko, habis semua totalnya 250.000. Rencananya semalam saya mau beli tongsis ya teman-teman ya. Tongsis apa sih? Itulah pokoknya yang saya divideokan semalam. Rencananya saya mau beli itu kalau seandainya uang tuh ada sisa. Ternyata uangnya nggak ada sisa, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting anak saya sudah ada baju, mudah-mudahan nanti ada rezeki barulah saya beli tongsis itu. Maaf ya teman-teman ya kalau cerita saya itu berbelit-belit, terlalu panjang, mohon maaf ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan curhat saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum. Mohon maaf di cerita kali ini banyak drama-dramanya, tapi itu memang kenyataannya. Bye-bye.